Sebelumnya mohon maaf Jamal tadi ya, yang daftar pustaka saya lihat ternyata mujizat Al-Quran ini bukan di Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ma'wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah perkuliahan kita pada pagi hari ini akan kita mulai dengan membaca doa bersama. Setelah itu pemaparan oleh pemateri, kemudian pertanyaan atau sanggahan atau tambahan dari teman-teman. Setelah itu kita bersolawat, kemudian dilanjutkan dengan jawaban, dan terakhir kita butuh waktu banyak untuk penjelasan atau pemahaman dari dosen penyampaian kita. Kita mulai perkuliahan kita, diskursus kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami minta Ustaz Adi Saputra untuk memimpin doa bersama agar supaya perkuliahan kita lebih berkah pada pagi menjelang siang ini. Kepada Alimul Allamah Syekhul Al-Fadil, falyatafaddal ma'juran mashkura. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Sami'na wa ata'na insyaallah. Baik teman-teman, marilah sama-sama kita tundukkan pandangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran kita pada hari ini, mata kuliah kita pada hari ini membawakan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min ahwali ahli. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir li jami'i masyayikhina wa man 'allamana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita panjatkan pada pagi hari ini yang dipimpin oleh Ustaz Aji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkuliahan kita menjadi berkah dan bermanfaat insyaallah. Baik, kita melangkah kepada penjelasan materi yang insyaallah akan langsung dibawakan oleh Ustaz Jamal dengan tema kemujizatan Al-Quran dalam lintas sejarah. Begitu Ustaz? Pada Ustaz Jamal dengan hormat dan persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Insyaallah judul pembahasan kita hari ini adalah kemujizatan Al-Quran dalam lintas sejarah, studi tentang perkembangan pemikiran dan karya tulis ulama tentang kemujizatan Al-Quran. Baik, pada pendahuluan, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW yang kehadirannya tidak hanya dirasakan oleh generasi awal Islam, tetapi tetap hidup dan relevan sepanjang sejarah. Pada masa Nabi, keagungan Al-Quran diterima langsung oleh masyarakat Arab melalui ketidakmampuan mereka menandingi keindahan bahasanya meskipun mereka adalah bangsa yang unggul dalam retorika dan sastra. Para sahabat dan tabi'in kemudian melanjutkan pemahaman ini dengan menafsirkan serta memaknai keagungan Al-Quran dalam berbagai aspek spiritual dan kebahasaan.
Kajian tentang kemujizatan Al-Quran mulai berkembang secara metodologis pada masa ulama klasik. Tokoh seperti Al-Jahiz menegaskan bahwa Al-Quran memiliki tingkat kefasihan dan gaya bahasa yang tidak dapat ditandingi manusia. Ar-Rumani kemudian menyusun konsep ijaz secara sistematis melalui 7 aspek kemujizatan, mulai dari nazam, balaghah hingga pengaruh psikologis Al-Quran. Tokoh lain seperti Al-Baqillani, Al-Khattabi, dan Abdur Jabbar memperluas diskursus tersebut dengan menekankan keunikan struktur bahasa Al-Quran, ketidakmampuan menirunya, serta kekuatan makna dan konsistensi isinya. Pada era pertengahan, ulama seperti Ar-Razi, Az-Zakari, dan Asyuyuti memperkenalkan pendekatan multidimensional dalam memahami ijaz, meliputi linguistik, makna syariah, sejarah, retorika, hingga hubungan antar ayat. Di era modern dan kontemporer, pembahasan semakin meluas. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha menekankan aspek rasionalitas, kesesuaian syariat dengan kebutuhan manusia, dan fungsi transformasi sosial Al-Quran. Tokoh sastra seperti Ar-Rafi lebih menonjolkan aspek kebahasaan dan keagungan retorik Al-Quran. Sementara itu, Az-Zaglul An-Najjar mempopulerkan konsep ijaz ilmiah berdasarkan kesesuaian Al-Quran dengan temuan ilmiah modern. Adapun Said Nursi melihat ijaz secara lebih spiritual, filosofis, dan komprehensif sehingga Al-Quran dipahami sebagai mukjizat yang hidup dan abadi. Melihat keragaman pemikiran tersebut, jelas bahwa kajian ijaz Al-Quran tidak bersifat stagnan, melainkan berkembang mengikuti dinamika keilmuan, konteks sosial, dan kebutuhan zaman. Artikel ini berupaya menelusuri perkembangan pemikiran ulama tentang kemujizatan Al-Quran dalam lintas sejarah, serta menjelaskan aspek-aspek ijaz yang menjadi perhatian di setiap periode perkembangan keilmuan Islam. Baik untuk hasil dan pembahasan, langsung saja kita pada pemikiran ulama klasik terhadap kemujizatan Al-Quran. Yang pertama ada Al-Jahiz, menegaskan bahwa bahasa Al-Quran berada pada tingkat kefasihan yang tidak mungkin dicapai manusia. Ia menyatakan bahwa Al-Quran datang dengan gaya bahasa yang sama sekali berbeda dengan prosa maupun puisi Arab. Keindahan susunan kata, ritme, dan kesesuaian makna menjadikannya suatu bentuk bahasa yang melampaui batas kemampuan manusia. Al-Jahiz menjelaskan bahwa bangsa Arab pada masa jahiliyah sangat unggul dalam syair dan retorika. Mereka memiliki pasar-pasar sastra seperti Ukaz dan Zu al-Majaz. Namun semua kemampuan itu runtuh ketika berhadapan dengan Al-Quran, karena tidak ada seorang pun yang mampu menghasilkan sesuatu yang sebanding dengannya. Menurut Al-Jahiz, ketidakmampuan kolektif ini adalah bukti nyata ijaz Al-Quran. Berikutnya ada Ar-Rumani, adalah salah satu ulama awal yang memberi bentuk sistematis pada teori ijaz Al-Quran, terutama dari sisi bahasa, makna, dan keindahan struktur. Dalam karyanya An-Nukat fi Ijazul Quran, ia menyebut 7 aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, ijaz dari segi nazam atau sistem susunan dan komposisi. Ar-Rumani menjelaskan bahwa susunan Al-Quran bersifat unik dan tidak mungkin ditiru manusia. Susunannya serasi antara kata dan makna, tidak memiliki cacat retoris, dan memiliki keseimbangan ritme dan kejelasan makna. Baginya, Nazmul Quran merupakan inti dari ijaz sebab gaya bahasanya berada pada tingkat tertinggi kefasihan. Kedua, ijaz dari segi balaghah. Menurut Ar-Rumani, Al-Quran mencapai derajat balaghah tertinggi karena pemilihan kata-katanya tepat, maknanya dalam, dan penyampaiannya padat dan efektif.
ia menekankan bahwa tidak ada ucapan manusia baik puisi maupun prosa yang mencapai tingkat retorika seperti Al-Quran. Ketiga, ijaz dari aspek fasahah atau kefasihan. Rumani menegaskan bahwa kefasihan Al-Quran berada di luar kebiasaan manusia. Hal ini terlihat dari kecocokan kata dengan konteks, kejelasan struktur, dan kesesuaian antara bunyi dan makna. Menurutnya, kefasihan Al-Quran hanya dapat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keempat, ijaz melalui berita gaib. Ar-Rumani memasukkan berita-berita gaib sebagai salah satu bukti mukjizat peristiwa yang akan datang, kisah nabi-nabi terdahulu, dan hal-hal yang tidak diketahui kecuali melalui wahyu. Kemudian kelima, ijaz melalui kesesuaian syariat dan dengan akal. Ia menekankan bahwa syariat Al-Quran selaras dengan akal, menegakkan kemaslahatan, dan mencegah kerusakan sosial. Kemudian keenam, tantangan tahaddi kepada bangsa Arab. Ar-Rumani juga menegaskan bahwa tantangan Al-Quran kepada bangsa Arab untuk membuat satu surat dan mereka gagal adalah bukti paling kuat ijazul Quran. Baginya kegagalan kolektif bangsa Arab yang paling fasih dalam bahasa adalah bukti absolut kemukjizatan Al-Quran. Kemudian ketujuh, pengaruh psikologis Al-Quran pada pendengarnya. Ar-Rumani menyebut bahwa Al-Quran memiliki daya pengaruh yang kuat pada jiwa, bahkan kepada musuhnya. Ia mencatat contoh bahwa para penyair kafir merasa takjub dan tidak dapat menolak keindahan Al-Quran ketika mendengarnya. Kemudian ulama berikutnya ada Al-Baqillani, merupakan tokoh besar teologi Asy-Syariah dan menjadi salah satu ulama paling berpengaruh dalam pembahasan ijazul Quran. Dalam karya monumentalnya Ijazul Quran, ia menguraikan fondasi yang paling sistematis pada masanya tentang keajaiban Al-Quran, terutama terkait aspek balaghah dan tarkib atau struktur bahasa. Al-Baqillani menegaskan bahwa mukjizat Al-Quran terletak pada susunan kata, gaya bahasa, dan komposisi retorikanya yang tidak dapat ditandingi oleh syair, prosa, maupun pidato bangsa Arab. Ia menyatakan bahwa Al-Quran tampil dengan pola bahasa yang unik, tidak menyerupai syair, bukan pola prosa biasa, tetapi membentuk gaya tersendiri yang tidak dikenal sebelumnya dalam tradisi Arab. Nah, kemudian ada juga Al-Khattabi, merupakan salah satu ulama awal yang membahas ijazul Quran secara sistematis. Karyanya Bayan Ijazul Quran dianggap sebagai penghubung penting antara teori al-jahiz dan konseptualisasi matang oleh Ar-Rumani serta Al-Baqillani. Nah, kemudian ada Abdul Jabbar Al-Mu'tazili yang merupakan tokoh teologi Mu'tazilah dan Qadi Al-Qudat pada masa dinasti Buwai, membahas kemukjizatan Al-Quran dalam karyanya Al-Mughni fi Abwab At-Tauhid wa Al-Adl, dan juga dalam beberapa risalah khusus tentang ijaz. Gagasannya merupakan penyempurna dari pemikiran Mu'tazilah generasi sebelumnya. Kemudian pada era pertengahan, terkait dengan pemahaman kemukjizatan Al-Quran, integrasi ilmu balaghah dan ulumul Quran. Yang pertama, ulama yang terkait adalah Ar-Razi. Fakhrul Razi menekankan bahwa kemukjizatan Al-Quran bukan hanya terletak pada satu aspek, melainkan merupakan kumpulan keajaiban atau ijtima' al-ajaib yang tidak dapat ditandingi manusia. Ia menolak pendapat bahwa kemukjizatan cukup dijelaskan dengan satu teori saja, misalnya hanya bahasa, hanya balaghah, atau hanya informasi gaib. Menurutnya Al-Quran adalah mukjizat karena menghimpun seluruh bentuk kesempurnaan, keindahan bahasa, keakuratan makna, kedalaman argumentasi filosofis,
ketetapan struktur, serta konsistensi pesan ilahinya. Ar-Razi juga menekankan bahwa kekuatan hujjah Al-Quran, terutama dalam menjelaskan hakikat ketauhidan, argumen rasional, serta bantahan kepada kelompok yang menyimpang, menjadi bukti bahwa teks ini berada di luar kemampuan intelektual manusia. Ia menyebut bahwa susunan kalimat Al-Quran memiliki ketertautan makna yang sangat halus dan presisi sehingga tidak mungkin disusun oleh manusia biasa. Kemudian berikutnya Az-Zarkashi yang menjelaskan bahwa kemujizatan Al-Quran terletak pada ketinggian balaghah, keindahan susunan kalimat, serta ketetapan makna yang tidak mungkin bisa dihasilkan manusia. Ia menegaskan bahwa susunan bahasa Al-Quran memiliki keharmonisan dan kesesuaian yang tidak ditemukan dalam karya sastra Arab manapun, termasuk syair terbaik pada masa jahiliyah. Kemudian berikutnya ada Asy-Syuyuti menjelaskan bahwa kemujizatan Al-Quran merupakan salah satu inti pembahasan dalam ilmu Al-Quran. Ia menekankan bahwa bentuk kemujizatan tersebut bersifat komprehensif, yakni terkumpul dalam berbagai aspek yang tidak mungkin ditiru manusia. Pertama, Asy-Syuyuti menyoroti keindahan bahasa dan balaghah Al-Quran yang mencapai tingkat tertinggi sehingga tidak dapat dicapai oleh penyair, orator maupun ahli sastra Arab. Kemudian Asy-Syuyuti menegaskan bahwa tantangan Al-Quran untuk membuat yang semisal 10 surah bahkan satu surah saja merupakan bukti paling nyata bahwa manusia tidak mampu menandinginya karena posisinya sebagai Al-Kalam. Kemudian ketiga, Asy-Syuyuti menambahkan aspek berita-berita gaib. Keempat, Asy-Syuyuti juga menegaskan bahwa salah satu bentuk ijaz adalah sorfah, yakni Allah memalingkan manusia dari kemampuan menandingi Al-Quran meskipun ia menempatkannya sebagai pendapat ulama tertentu, bukan pendapat mayoritas. Namun dia menegaskan bahwa bentuk kemujizatan yang paling kuat tetaplah keagungan bahasa, kekuatan makna, dan kesempurnaan petunjuk. Dengan demikian, menurut Asy-Syuyuti, kemujizatan Al-Quran bersifat menyeluruh, meliputi aspek linguistik, keilmuan, syariat, sejarah, dan informasi gaib. Kemudian pada era modern dan kontemporer, Muhammad Abduh menekankan bahwa kemujizatan Al-Quran terutama terletak pada kekuatan makna, kejelasan petunjuk moral, dan rasionalitas ajarannya. Baginya mukjizat Al-Quran bukan hanya keindahan bahasa, tetapi lebih pada pengaruhnya terhadap jiwa, kemampuannya menumbuhkan perubahan sosial, dan kesempurnaan hidayah yang diberikannya kepada manusia modern. Muhammad Abduh juga menolak pandangan mistis atau supranatural yang tidak relevan dengan akal. Ia lebih menekankan ijaz maknawi, kemukjizatan maknawi, yaitu kehebatan Al-Quran dalam membangkitkan kesadaran tauhid, menata kehidupan etis dan sosial, serta mendorong kemajuan intelektual dan peradaban. Dengan demikian, bagi Muhammad Abduh, kemujizatan Al-Quran harus dibaca melalui fungsi transformasinya, bukan hanya aspek sastra atau kebahasaan. Rashid Ridha merupakan murid langsung Muhammad Abduh, melanjutkan sekaligus memperluas gagasan gurunya. Dalam tafsir Al-Manar, ia menegaskan bahwa mukjizat Al-Quran bersifat komprehensif, meliputi kesesuaian ajaran Al-Quran dengan akal. Al-Quran menjawab problem sosial dan politik masa kini. Rashid Ridha klasik dengan pendekatan rasional dan reformis. Berbeda dari sebagian ulama klasik, Rashid Ridha menolak teori sarfah dan menyatakan bahwa ketidakmampuan manusia menandingi Al-Quran berasal dari kesempurnaan objektif bahasa dan isinya.
Dengan demikian, Muhammad Abduh menekankan ijaz maknawi dan fungsi moral rasional Al-Quran. Sedangkan Rashid Ridho menjelaskan gagasan itu dan memperluasnya dengan menegaskan aspek bahasa, syariat, dan kemampuan Al-Quran menyelesaikan problem kontemporer. Keduanya membaca mukjizat Al-Quran dalam kerangka pembaruan dan relevansi modern. Jamal, Ya, bisa bisa dipercepat sedikit Ustaz, tidak usah dibaca semua, ini masih ada nomor 6. Di inti-inti poin saja, teman-teman sudah baca makalah, bisa baik, baik. ya, intinya saja Ustaz. Ya. Ya. Baik, untuk ulama berikutnya pada era modern dan kontemporer ada juga Mustafa Shadiq Ar-Rafi, yang merupakan salah satu sastra Arab modern, menguatkan bahwa kemujizatan Al-Quran terletak terutama pada keagungan bahasa dan kesempurnaan balaghahnya. Kemudian ada juga Zaghlul An-Najjar, merupakan tokoh tafsir ilmiah kontemporer, dikenal dengan gagasannya bahwa kemujizatan Al-Quran dapat dibuktikan melalui keselarasan ayat-ayatnya dengan temuan ilmiah modern yang menekankan aspek al-ijaz al-ilmi, kemujizatan ilmiah, yaitu bahwa Al-Quran memuat isyarat ilmiah yang baru dapat dipahami manusia setelah perkembangan sains modern. Berikutnya juga ada Said Nursi, menjelaskan bahwa kemujizatan Al-Quran bersifat komprehensif, menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, akal, kalbu, ruh, dan masyarakat. Ia memandang Al-Quran sebagai kitab petunjuk abadi yang memiliki mukjizat yang terus hidup dan dapat disaksikan oleh setiap generasi. Berikutnya, analisis perbandingan pemikiran ulama klasik, pertengahan, dan modern dan kontemporer. Ya. Pada hal ini, ulama klasik dominasi pendekatan kebahasaan. Ya, pada era klasik, para ulama fokus pada kemujizatan linguistik. Ya, karakter utama pemikiran era klasik adalah bahasa sebagai pusat kemujizatan, kemudian kecenderungan sistematisasi teori ijaz, perdebatan tentang teori sorfa. Ya, sebagian ulama Mu'tazilah mengajukan teori sorfa yang dia Allah melemahkan manusia agar tidak dapat meniru Quran. Tapi ulama lain seperti Abdul Al-Jabbar menolak teori itu. Ciri umum pada era ini yakni pendekatan klasik, linguistik, retoris, struktural, estetis, dan berbasis tahaddi. Nah, kemudian pada ulama era pertengahan lebih ke arah multidimensi. Pada era pertengahan ini ulama memasuki periode kematangan ilmu tafsir, balaghah, ulumul Quran, dan filsafat Islam. Karena itu pemikiran tentang ijaz menjadi lebih luas, tidak hanya sebatas bahasa. Karakter pemikiran pada era pertengahan ini seperti Fahruzi, Az-Zarkashi, dan Asyuti menampilkan ciri multidimensionalitas ijaz. Ya, kemudian integrasi antara ilmu tafsir, teologi, dan balaghah. Ya, Razi melihat Al-Quran sebagai kumpulan keajaiban, bukan satu aspek. Az-Zarkashi dalam Al-Burhan menggabungkan balaghah ulumul Quran dan struktur hukum. Asyuti menyempurnakan menyempurnakannya dalam Al-Itqan, memaparkan aspek ijaz secara ensiklopedis. Kemudian ulama modern dan kontemporer. Ya, pada awal ini masuknya modernitas, kolonialisme, rasionalisme barat, dan perkembangan sains menggeser perhatian ulama. Ijaz dipahami dalam perspektif baru yang lebih relevan dengan masyarakat modern. Nah, karakter pemikiran era modern dan kontemporer seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Ar-Rafi, Zaghlul An-Najjar, dan Said Nursi menampilkan keragaman, yakni arus reformasi rasional, ijaz maknawi, dan
transformasi sosial. Kemudian kemukjizatan melalui fungsi peradaban. Ya, Rasul Ridho menegaskan Al-Quran sebagai kekuatan pembentuk masyarakat, sistem sosial, dan hukum yang cocok bagi manusia. Ya, harus sastra modern, Ar-Rafi kembali pada ijaz bahasa, tetapi dengan pendekatan estetik modern. Ar-Rafi membuktikan bahwa Al-Quran adalah puncak sastra Arab yang tidak bisa ditandingi bahkan oleh sastra modern. Kemudian arus sains kontemporer, Az-Zaglul, ijaz ilmi. Ya, Al-Quran memuat isyarat tentang fenomena alam yang baru terbukti oleh sains modern, kosmologi, embrio, air, dan lain-lain. Nah, kemudian arus spiritual filosofis, Said Nursi, ya ijaz yang hidup atau living miracle. Al-Quran memberi mukjizat bagi akal, ruh, dan masyarakat, menghadirkan ketertautan antara wahyu dan alam, rasionalitas dan spiritual. Ya, perkembangan pemikiran kemujizatan Al-Quran bersifat evolutif dari satu dimensi ke multidimensi, ya, ke integrasi dengan ilmu modern. Hal ini menunjukkan bahwa ijaz Al-Quran terus hidup sesuai konteks intelektual zaman. Baik, itu materi kita pada hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustaz Jamal. Apa yang telah dipaparkan tentang kemukjizatan Al-Quran dan penjelasan-penjelasannya. Baik, sekarang kita persilahkan kepada teman-teman apabila ada yang ingin bertanya atau menanggapi dan seterusnya, kita persilahkan untuk bertanya agar diskursus mata kuliah kita ini berjalan dengan baik sehingga terjadi diskusi yang menambah khazanah ilmu kita. Dipersilahkan. Boleh langsung angkat tangan atau aktifkan mikrofonnya. Silahkan teman-teman. Ayo. Atau sudah sangat jelas pemaparannya? Silakan Ustaz Andi Ari, Ustaz Arifudin, Ustaz Ismail, Ustaz Mulfian, Ustaz Mursyida, Ustaz Haji Saputra, yang lainnya. Berapa orang ini kita? 7 orang ya? 8. Ya, tapi moderator, ya. Ustaz Arif mau bertanya atau? Ya, bertanya, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saudara pemateri tadi itu sudah menjelaskan bagaimana kemujizatan Al-Quran, pemikiran ulama kontemporer dan modern. Pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan para ulama kontemporer, ya, kontemporer dan modern mengenai mukjizat itu sendiri. Apakah ada perbedaan di antara para ulama modern, kontemporer dan modern, atau sama saja? Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghubungkan, kan pemateri tadi mengatakan ada bukan hanya kebahasaan yang dilihat, struktur kata, balaghahnya, fasahahnya, akan tetapi ketika kita mendengarkan Al-Quran maka kita tersentuh, ya. Kita tersentuh. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menghubungkan antara konsep keimanan dan kemukjizatan Al-Quran? Konsep keimanan dan kemukjizatan Al-Quran. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Ya. Yang lain atau langsung dijawab? Ya, sebentar. Kita tampung dulu. Kita belum selawat. Yang lain, silahkan.
Bisa diperjelas kembali Ustaz Arif konsep keimanan dan konsep kemujizatan. Konsep keimanan dan mukjizat Al-Quran, Ustaz. Ya, konsep keimanan dan Mukjizat Al-Quran. Al-Quran. Tabe Ustadz Irham, ada Ustadz Ismail Saleng tidak bisa masuk, Ustadz. Ismail 17. Oh, nggak bisa Iya, masuk. Oke. iya. Masih banyak beberapa itu cewek juga tidak hadir. Masih ada banyak alfa di sini saya lihat. Oh, aduh. Mana Aninda? Oh, Mana Nur Ainun? iya, saya hubungi dulu, Ustadz. Aduh. Iya. Jangan kami hubungi. Kalau alfa nih. Sadaran dia orang. Chat me saja. Chat me saja. Kalau nggak lupa. Ya, oke. Lanjut. Siap. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Pertanyaan terakhir atau mungkin dua sebelum terakhir sebelum kita Izin Ustaz, izin. silakan. Pertanyaan. Jadi, baik. Berarti ini. Ustadz Andri Ari dulu baru Ustadz Aji. Silakan Ustadz Andri Ari. Sama jorang gua ya. Ya, langsung saja pertanyaan Ustaz. Kan di makalah itu Ar-Rumani menjelaskan 7 aspek kemujizatan Al-Quran. Yang pertama ijaz dari segi nazam, kedua dari segi balago, ketiga ijaz dari aspek fasoha, keempat ijaz melalui bertagoib, yang kelima ijaz melalui kesesuaian syariat dengan akal, keenam tahaddi, yang ketujuh pengaruh psikologis Al-Quran pada pendengarnya. Pertanyaannya, mana yang paling empiris dan paling mudah dibuktikan di era sekarang? Mungkin bisa dijelaskan pemateri. Ya, terima kasih. Lanjut ke Ustadz Aji. Ustadz Aji silakan. Ustadz Aji Saputra. Nah, tadi dijelaskan bahwa Imam As-Suyuti mengatakan bahwa ijaz itu secara komprehensif, secara kolektif, secara universal, mencakup segala macam aspek. Saya pikir menarik. Yang menjadi pertanyaan kami, dan mungkin ini ada kaitannya dengan kuliah sebelumnya ini, apakah ilmu umum atau ilmiah, sains terapan, contohnya seperti pengembangan ilmu nuklir, kemudian pertanian, teknik sipil, pertahanan, kemudian geografi, geopolitik, dan yang semisalnya itu juga termasuk bagian dari ijazul Quran, interpretasi dari ijazul Quran. Soalnya kalau kita menghubungkan pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran seperti ketika besi itu dilunakkan oleh Daud, kemudian angin itu ditentukan oleh Sulaiman, kemudian banyak para nabi yang juga multi profesi seperti Zakaria yang tukang kayu, kemudian mungkin ada Idris sebagai tukang jahit. Nah, apakah fakultas-fakultas yang ada pada saat ini, prodi-prodi yang ada pada saat ini, itu interpretasi perpanjangan daripada ijazul Quran yang dibahas dalam Al-Quran Al-Karim? Itu pertanyaan kami. Terima kasih. Ya, teman-teman, masih ada lagi? Silakan. Kalau tidak, kita cukupkan 3 dulu. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Jamal Supriyadi. Lakin ala kulli hal, sebelum itu kita akan berselawat dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falidha min samahati sudur al-qari Ustaz bin Bagja bisa membimbing kami untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min samahati sudurikum Syekhana Syekh. Materi. Iya. Orang Arab ini moderator apa ya? Masya Allah. Ya, siap.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz Arif yang telah melantunkan selawat yang begitu merdu. Saut jamil muassir fil qulub insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hati kita sudah disiram dengan selawat. Mari kita lanjutkan diskusi kita dengan mempersilahkan kepada Ustaz Jamal Supriyadi untuk menjawab pertanyaan dari Ustaz Arif tadi, apa kaitannya keimanan dan kemujizatan. Kemudian yang kedua, apa tadi dari Ustaz Andi Arya, manakah yang lebih empiris untuk apa tadi Ustaz Andi Ari, yang lebih empiris, yang lebih sesuai dengan era sekarang, apa tadi yang Ya, Ustaz saya itu. akan Ustaz? Ya, Ar-Rahman kan mengemukakan 7 aspek ijaz. Yang mana yang paling empiris dan paling mudah dibuktikan di era sekarang. Ya. Dari semua aspek ijaz yang dijelaskan, manakah yang paling empiris untuk era sekarang? Kemudian yang terakhir, apakah teknik sipil atau prodi-prodi yang ada saat ini adalah interpretasi dari mukjizat Al-Quran, sebagaimana dalam Al-Quran ada nabi-nabi yang diberikan kemujizatan seperti wa alanna lahul hadid dan seterusnya, seperti juga suara-suara yang diberikan kepada Nabi Daud, Mazamir Daud, ketika beliau membaca kitab suci, maka burung-burung berhenti. Sebagaimana selawat Ustaz Arif juga, burung pun ikut berhenti mendengarkan. Masya Allah. Silahkan Ustaz Jamal, yang pertama, apa kaitannya keimanan dan kemujizatan? Silahkan Ustaz.
Ustaz Jamal, silakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana menghubungkan konsep keimanan dan konsep kemukjizatan Al-Quran. Eh, Konsep keimanan dan kemujizatan Al-Quran saling terkait secara inheren. Kemujizatan adalah hujjah bahwa Al-Quran berasal dari Allah. Kemudian keimanan adalah pembenaran dan penerimaan terhadap hujjah tersebut. Kemujizatan menkokohkan iman dan iman memperdalam pemahaman kemujizatan. Ya, hubungan keduanya melahirkan transformasi spiritual, moral dan intelektual pada diri manusia. Ya, dengan kata lain, tanpa memahami kemujizatan, ya iman tidak lengkap, dan tanpa iman kemujizatan tidak terbaca. Saya kira itu jawaban saya untuk pertanyaan dari Ustaz Irfudin. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Ustaz Jamal, sangat jelas saya kira. Bagaimana Ustaz Arif, ada tanggapan balik atau ada tambahan dari Masya Allah, sangat jelas. Tapi ada sedikit saya mau tanggapi mengenai ketika misalnya orang-orang yang kan banyak orang-orang Islam, tidak semuanya orang tidak semuanya beriman. Bagaimana itu orang yang tidak beriman? Apakah dia tidak merasakan mukjizat? Artinya apa ya? Kan dikatakan tadi ketika bukan hanya bahasa bahasa Al-Quran, akan tetapi ketika kita merasa tersentuh akan dibacakan Al-Quran, maka itu kan ciri-ciri orang beriman ketika dibacakan disebut nama Allah. Kenapa Ustaz Arif terputus? Maksudnya banyak kan orang yang lebih tersentuh hatinya ketika dia mendengarkan musik misalnya. Ya, artinya ya selain dari Al-Quran, dia merasa ada sesuatu mood booster ketika dia mendengarkan misalnya musik atau apa namanya DJ, iya, atau yang lain-lain. Jadi inti pertanyaannya apa Ustaz? Artinya Ya, yang tidak beriman, Ustaz. Bagaimana tanggapan dengan baliknya orang apa? yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Ya. Kan tadi Atau, ya tidak. atau mungkin Ustaz Arif mau bilang bagaimana dengan orang yang beriman tapi lebih bagus moodnya ketika mendengar musik daripada Al-Quran. Ya bisa juga, Atau Ustaz. memang Bisa juga dianukan. Iya. Tapi Ya, kan silakan, Ustaz Jamal. dikatakan orang beriman ketika dia mendengarkan Al-Quran, Ustaz, kemudian tersentuh. Yang saya maksudkan, Ustaz, misalnya orang yang mendengarkan Al-Quran tapi tidak tersentuh hatinya. Bagaimana itu dengan kemukjizatan Al-Quran? Kita hubungkan dengan kemukjizatan Al-Quran, tidak tersentuh, tidak biasa saja disentuh. Kalau misalnya musik, misalnya tabola balik, joget-joget mi, Ya, silakan, atau Ustaz Jamal. apakah? Iya. Ya, paham, Ustaz, dipahami. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Dari pandangan pemateri, Al-Quran itu, kemujizatan Al-Quran itu sebenarnya bisa dirasakan oleh semua manusia, baik dia beriman ataupun tidak beriman. Cuman yang tidak beriman tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kemujizatan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa
kemujizatan itu memperkuat atau memperkokoh keimanan, ya. Tapi tanpa keimanan maka kemujizatan itu tidak dapat terbaca. Jadi walaupun orang tidak beriman, dia tetap merasakan mujizat itu, cuman dia tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kemujizatan karena tidak adanya iman dalam dirinya. Contoh misalnya yang salah seorang sahabat Nabi yang mendengarkan Al-Quran sebelum dia masuk Islam, ya dia mendengarkan Al-Quran dari saudarinya, kemudian karena keindahan bahasa Al-Quran itulah dia masuk Islam, ya. Karena kemujizatan bahasa Al-Quran. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya kira jelas ya, Ustaz Arif. Jadi sedikit tambahan mungkin Ustaz Arif, bahwa saya sepakat dengan apa yang dikatakan Ustaz Jamal, bahwa kemujizatan Al-Quran itu tidak mengenal sebenarnya dia beriman atau tidak. Banyak sekali contohnya di zaman Nabi yang mengendap-endap mendengarkan Al-Quran. Tapi bisa saja mungkin hati mereka sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu Allah menutup hatinya, pendengarannya. Kalau memang hati sudah keras tertutup, itu susah melihat kebenaran. Ya, susah melihat kemujizatan Al-Quran. Tapi kemujizatan Al-Quran secara umum itu akan dirasakan bagi orang yang beriman maupun tidak yang beriman. Ya. Ada tanggapan balik, Ustaz Arif? Jadi itu Ustaz, kalau misalnya di luar Islam, non Muslim, bagaimana itu Ustaz? Apakah dikatakan juga mukjizat? Dikatakan juga mukjizat ya, misalnya ketika Al-Quran tetap mukjizat. Al-Quran tetap mukjizat bagi siapapun. Bagi siapapun, meskipun dia tidak beriman Ustaz, atau tidak Islam. Tidak akan merubah kedudukan Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizat itu bukti kebenaran. Itu saja malah. Atau ada maksud lain dari pertanyaan tak? Iya, karena ya, saya tadi tangkap karena itu pendapat ulama, bukan hanya bahasanya Ustaz, bukan struktur katanya, tapi ketika dia merasa takjub atau merasa merasa tersentuh kan didengarkan Al-Quran, itu juga iya. Berlaku kepada orang non-Muslim, hanya mereka menutup. Kafir kan menutup kebenaran. Berlaku juga untuk orang-orang kafir ya, maksudnya non-Muslim. Ya. Karena kalau Al-Quran itu mukjizat yang membuat orang lemah dari mendatangkan yang semisalnya. Itu dulu kayak utamanya. Adapun yang lain itu bentuk pengembangan. Contohnya misalkan Al-Quran ketika didengar oleh sebagian atau segelintir orang kafir, itu mereka tenang, bahkan ada yang sampai jadikan itu sebagai obat untuk bisa tidur, bisa istirahat. Bahkan ada yang mau mendengarkan azan maupun Al-Quran itu untuk ketenangan. Nah, itu bagian daripada pengembangan ijazul Quran. Cuman kenapa kami katakan sebagian? Karena memang betul apa yang disampaikan juga Pak Andi Guli, bahwa hanya bagi mereka yang melemparkan pendengaran dan mau melihat saja. Sama seperti orang yang bisa tenang, orang kafir bisa tenang dengar Al-Quran itu karena mereka liman alqas sam'a. Jelas itu di surat Qaf, liman alqas sam'a wa huwa syahid. Entah dia melemparkan pendengaran sehingga dia mau dengar Al-Quran, atau dia syahid, dia perhatikan betul, dia kaji itu Al-Quran. Jadi itu ijaz memang kondisional dan komprehensif. Cuman bagi segelintir orang dia harus punya effort. Masa enggak punya effort untuk mau mengupas daripada ijazul Quran? Harus ada effort, Sat. Ya, betul. Ya. Terima kasih temannya, Ustaz Haji. Bagaimana Ustaz Arif? Masih ingin digali pertanyaannya? Jadi ya itu intinya ya Ustaz ya. Artinya berlaku untuk meskipun dia tidak beriman atau tidak Islam. Benar sekali. Ya. Oke, ya, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ustaz Jamal. Masih bisa di
sudah ditangkap tadi Masih atau ada saya pertanyaanku, Ustadz tidak? Sebentar, moderator. kita lanjut dulu ke Oh, yang kedua, ketiga. Kalau masih ada waktu baru kita lanjutkan. Pertanyaan kedua dari Ustadz Andi Ari, dari 7 aspek kemukjizatan yang Ustadz Jamal paparkan, mana yang lebih relevan dengan zaman kita sekarang? Ya, baik, di antara ketujuh pemikiran Ar-Rumani terkait dengan kemujizatan Al-Quran, sebenarnya beberapa di antaranya itu bisa dibuktikan karena lebih ke aspek kebahasaan. Tapi yang paling dianggap lebih mudah dibuktikan adalah konsep kemujizatan an-nazam atau keistimewaan struktur Al-Quran, karena bisa diuji dengan linguistik modern, ya, bisa dibandingkan dengan teks Arab, ya, yang tidak ada tandingannya, ya, kemudian bisa dianalisis melalui lebih objektif dan tidak bergantung pada interpretasi subjektif. Jadi An-Nazam ini dapat dianalisis secara objektif menggunakan linguistik modern, retorika, dan analisis komputer yang menunjukkan keunikan struktur Quran yang tidak ditemukan pada teks Arab lainnya. Ya, mungkin itu jawaban saya, Ustaz. Saya kembalikan dulu. Ya, bagaimana Ustaz Andi Ari? Ya, Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaannya Ustadz Aji Saputra. Apakah jurusan teknik atau prodi-prodi yang lain itu interpretasi dari kemukjizatan Al-Quran? Iya, silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ilmu-ilmu seperti misalnya ilmu pertahanan, teknik sipil, teknologi modern bukan merupakan interpretasi langsung dari kemujizatan Al-Quran, tetapi merupakan buah dari nilai epistemologis yang ditanamkan Al-Quran, seperti dorongan untuk meneliti alam, membangun bumi, dan mempersiapkan kekuatan. Dengan demikian hubungannya bersifat inspiratif dan normatif, ya, bukan tekstual dan teknis. Jadi bukan interpretasi langsung, tetapi ada hubungannya, merupakan buah dari nilai atau hasil dari konsep-konsep dalam Al-Quran. Ya, saya kira itu, Ustaz. Saya kembalikan dulu. Silakan Ustadz Aji ditanggapi balik. Berarti bukan interpretasi langsung, tetapi dia buah daripada apa yang dibahas oleh Al-Quran. Lantas kalau misalkan dia buah dari apa yang dibahas oleh Al-Quran, apakah kita tidak bisa mengatakan bahwa itu termasuk ijazul Quran dari segi ilmu, yaitu ijazul ilmi? Bagaimana Pak Jamal? Ya. Coba diulang lagi Ustadz Aji biar Ustadz Jamal bisa mencerna lebih jauh. Iya, tadi dikatakan bahwasanya dia bukan interpretasi langsung, melainkan dia buah daripada apa yang dibahas oleh Al-Quran. Jadi, tapi yang menjadi tindak lanjut dari kami bahwasanya kalau memang dia buah dari apa yang dibahas dalam Al-Quran sendiri, apakah kita tidak bisa mengelompokkannya menjadi ijazah ilmi?
ijaz ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran. Dari segi Ya, kekuatan maknanya itu, dari segi kekuatan penyampaiannya. Bagaimana? ya silakan Pak Jamal. Ya, boleh Ustaz. Ya, jadi bisa juga dikatakan sebagai apa namanya? eh mukjizat ilmiah. Jadi bisa dikatakan seperti itu Ustaz. Ya, jadi kata beliau boleh saja, bisa saja dia termasuk ijaz ilmi. Bagaimana Ustaz Haji sendiri? Tapi kalau dikatakan misalnya kayak teknik sipil, fakultas apa namanya? Teknik, informatika dan sebagainya, ya tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah penafsiran langsung atau makna langsung, tapi lebih ke bentuk pengembangan. Ya, kami juga masih menjadi bahan pertanyaan di benak kami sendiri, bahwa kami pernah mendapatkan sebuah ibarat atau sebuah maklumat dari kitab yang berjudul Al-Mustafat min Qasasil Quran, karya Abdul Karim Zaidan, Profesor. Di situ beliau ketika menjelaskan terkait kemukjizatan para nabi terdahulu seperti pelukan besi, kemudian pendudukan angin, beliau menyangkut pautkan itu dengan teknologi dan juga pembelajaran modern. Contohnya seperti adanya al-kulliyat, prodi-prodi yang ada pada saat ini tuh bagian daripada situ. Makanya kami mau memastikan atau apakah ada pandangan lain terkait itu. Karena kita bayangkan saja dulu, misalkan ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa idzal ardu muddat, atau ayat-ayat tentang bagaimana bumi itu bergoncang. Dari situ orang bisa punya akal. Oh, ternyata bumi bisa bergoncang. Kita buat alat-alat yang bisa bikin bumi bergoncang, seperti bom atau bom atom atau mungkin bom nuklir. Demikian juga ketika ada ayat yang mengatakan bahwa air laut itu bisa menguap. Air laut itu bisa menguap. Eh, Ternyata orang tahu bahwa ternyata air laut bisa menguap, dan itu kita bisa membuat alat yang bisa membuat air laut menguap gitu. Eh, saya di sini agak khawatir bahwasanya banyak ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Qurannya Allah Subhanahu Wa Taala yang dikembangkan lebih bebas atau dikembangkan secara brutal dan secara liar, sehingga orang-orang mengembangkan maklumat dari Al-Quran itu menjadi sebuah senjata. Ya, Itu dipahami yang Ustaz. kami. Mungkin kasus ini akan kita dengarkan lebih lanjut sebentar oleh dosen kita ya. Kita tampung dulu. Kita berikan sebentar waktu untuk dosen kita setengah jam ya. Jadi kita punya 15 menit lagi untuk berdiskusi, untuk melanjutkan pertanyaan. Sebelum ke Ustadz Arif, saya sebagai moderator juga ingin memberikan pertanyaan. Lau samahtum syekhana. Ustadz Jamal ya, tentang pandangan kita. Kita tahu bahwa Nabi Isa itu dalam Al-Quran kelahirannya secara mukjizat. Ya, dia tidak punya seorang bapak ya. Lam yamsasni bashar walam akul walam apa itu saja. Lam yamsasni basharun walam aku baghiya. Ya, pertanyaannya adalah karena ini bulan 12 sudah mendekati Natal ya. Jadi ada kaitannya ke situ. Bagaimana kita menanggapi Menteri Agama kita? Saya tidak menyalahkan. Saya juga tidak sependapat sementara ya dengan Prof. Nazaruddin Umar yang videonya sudah beredar bahwa Kementerian Agama akan melakukan Natal karena itu bagian dari kebersamaan, toleransi dan seterusnya. Nah, bagaimana pemateri memandang hal ini kaitannya dengan kemujizatan Al-Quran?
Apakah ini bagian dari interpretasi dari kemukjizatan kelahiran Nabi Isa, atau ada pandangan lain yang karena beredarnya video itu tentu ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Ada yang kami yakin bahwa beliau seorang profesor, beliau adalah ilmuwan, beliau adalah panutan dalam keagamaan. Nah, beliau adalah menteri agama, beliau bukan orang sembarang. Tapi banyak juga yang kontra dengan pernyataan beliau. Bagaimana pemateri melihat pernyataan itu dengan kemukjizatan Al-Quran yang menyebutkan kelahiran Nabi Isa? Apakah memang kita perlu bertoleransi di situ dengan merayakan Natal, atau bagaimana? Ya, terima kasih. Bukan hanya Ustaz Jamal ya, semua bisa memberikan tanggapan. Di akhir sebentar dosen kita. Kita masih punya 11 menit, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan hal itu, menurut pandangan pemateri, itu tidak ada kaitannya dengan kemukjizatan Al-Quran. Karena kita yakini bahwa 25 Desember itu bukanlah merupakan hari kelahiran Nabi Isa. Ya, tetapi itu hanya pandangan atau pendapat dari kaum Nasrani tentang yang mereka sebut sebagai Tuhan, ya, ini Yesus. Jadi dalam hal ini apa yang video yang beredar itu merupakan bentuk toleransi. Jadi saya juga tidak bisa banyak berkomentar terkait itu karena ya, kapasitas saya juga tidak sampai pada tahap itu bahwa apakah hal ini boleh dilakukan. Ya. Tapi saya pikir Kementerian Agama pasti juga meyakini bahwa 25 Desember itu bukanlah merupakan hari kelahirannya Nabi Isa, tapi itu hanya bentuk toleransi beragama. Ya. Terkait dengan perayaan umat Nasrani. Ya, terima kasih Ustaz, pahami. Sebelum ke yang lain, kan banyak ada saya lihat tanggapan bahwa banjir di Sumatera Utara, di Padang, di Medan, itu kerusakan alam, dampaknya hanya dunia. Tapi kalau kerusakan akidah, itu dunia akhirat. Ya, itu tulisan itu berbarengan dengan video yang beredar. Artinya menganggap bahwa kerusakan akidah Prof itu jauh lebih berbahaya daripada banjir sekarang. Bagaimana Ustadz Aji, Ustadz Andi Ari, Ustadz Arifuddin? Silahkan kita diskusikan ini dengan terbuka supaya khazanah kita juga terbuka sebagai S2 ilmu Al-Quran. Silahkan. Kata Ustadz Jamal tadi tidak ada kaitannya. Ya. Silahkan Ustadz Aji. Saya pikir apa yang kita tidak mengetahui pertama latar belakang, kemudian apa makosid daripada apa yang dituturkan oleh Prof Nasar itu Gruta. Cuman yang kalau saya melihat dari segi diplomatis, beliau mungkin berposisi seperti itu karena beliau adalah seorang menteri agama, itu yang pertama. Adapun yang kedua, kalau kita mau mencari referensi sedalam mungkin atau mungkin menggali sedetail mungkin, kita akan menemukan banyak sekali celah untuk bisa setuju dengan Prof. Contoh misalkan Al-Quran dari segi ijazah itu membahas tentang kelahiran, tentang bagaimana sejarah Nabi Isa, bagaimana beliau dilahirkan, bagaimana Siti Maryam. Nah, itu kan membuat kejadian-kejadian seperti ini, adanya yang viral-viral seperti ini membuat orang terbangun untuk mengkaji tentang Nabi Isa, gitu kan.
untuk mengkaji Al-Quran secara lebih detail bagaimana pembahasan terkait Nabi Isa. Contoh misalkan Nabi Isa itu ketika dilahirkan dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Jadi Siti Maryam itu disuruh untuk mengguncangkan yang namanya pohon kurma agar buah-buahnya itu jatuh. Dan kalau kita sandingkan dengan bulan Desember yang identik dengan musim dingin, musim salju, maka tidak ada kurma di musim salju, tidak ada kurma di musim dingin yang tumbuh. Itu dari segi mungkin ijazah ilmiah. Kemudian Ya. saya juga tidak setuju dengan yang menyalahkan Prof. Karena boleh jadi maksud daripada Prof itu beliau mau merayakan, mau memperingati kelahiran Nabi Isa-nya, bukan Tuhannya Nabi Isa, maksudnya begitu. Saya juga setuju kalau demikian, Ustaz. Karena begini, contoh misalkan maulid saja, maulid ini saya kasih contoh. Tidak mesti kita rayakan maulid di 12 Rabiul Awal. Buktinya tiap bulan ada maulid, tiap bulan ada haul. Ada orang maulid bulan Desember, ada orang maulid bulan Januari, ada orang bikin maulid setiap bulan, tidak apa-apa. Sama dengan orang yang mungkin ketika momennya itu bertepatan dengan 25 Desember, mereka memperingati kelahiran Nabi Isa. Nah, maka yang diperingati itu kelahiran Nabi Isanya, bukan kelahiran Tuhannya, bukan Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Saya pikir kalau masalah akidah ini rumit dan runtut. Ulama yang bahas akidah itu sedikit karena apa? Karena ini membahas tentang keluar dan masuknya orang dari agama Islam, dan itu bahaya sekali. Itu harus Ya. Ya. makanya ahli teologi itu sedikit, ahli fikih banyak. Karena masalah akidah luar biasa bahaya. Kita tidak bisa mengatakan akidah Prof rusak. Itu sangat bahaya bagi netizen. Ya. Terima kasih. Ya, betul Ustaz. Terima kasih. Saya sependapat bahwa Al-Quran sendiri memberikan selamat kepada kelahiran Nabi Isa itu. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Di ayat yang lain Nabi Isa sendiri berkata wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kita diperintahkan memang untuk bergembira atas kelahirannya, bukan atas dianggapnya dia jadi Tuhan. Nabi Isa juga tidak menghendaki itu. Ya, Nabi Isa juga tidak menghendaki itu. Saya kira Prof juga bukan orang yang bodoh yang kemudian meyakini bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Mungkin hanya beliau toleransi dalam hal bahwa okelah kita sama-sama bergembira atas kelahirannya Nabi Isa. Ya, di bulan Desember kah di manakah terserah. Ya, tapi tidak merubah akidah bahwa Prof yakin dengan bahwa Nabi Isa itu Tuhan, tidak. Sebagaimana kita yakin bahwa Nabi Isa sendiri pun tidak menganggap dirinya Tuhan. Ya, ya. Saya kira benar apa yang saya sampaikan, tapi kita sebentar mendengarkan lebih jauh apa yang disampaikan oleh dosen kita. Terima kasih. Ada lagi satu pertanyaan mungkin dari Ustazah atau dari yang lain? Tadi mau ditanggapi 5 menit. mengenai 5 menit. ya. 5 menit. Mengenai lagi tadi kita bahas ini. Oke, itu Ustaz, silakan. mengenai tadi kelahiran Nabi Isa, apakah memang betul Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember? Sudah dijelaskan Maksudnya, tadi. Iya, Sudah artinya jelaskan juga, tadi. artinya apakah kita juga ikut berbangga ketika kita ketika dia Nabi lahir ya, sebagai selain seorang dari nabi. Nabi Muhammad, selain dari Nabi Muhammad misalnya, selain dari Nabi Muhammad, kita ikut berbangga akan kelahirannya. Mungkin bisa ditanggapi gitu. Artinya bukan hanya sekedar Nabi kita saja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quran. Ya, mungkin enggak, ini saya barangkali nanti masalah terkait kelahiran Nabi Isa lebih kompleks, bukan ranah kita yang ijaz, tapi saya mau kasih pendekatan lain. Boleh Ustaz Andi Gulik. Ya, silakan Ustaz. Ya, ketika Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Saya pikir itu merupakan ijaz yang luar biasa. Karena apa? Kenapa Isa dituhankan? Karena mohon maaf, beliau itu mungkin terlalu jaga image. Mungkin ketika misalnya jarang melakukan aktivitas manusiawi. Sedangkan Nabi SAW itu bagaimana beliau? Beliau kana yahlibu syatahu. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Itu sendal beliau tambal sendiri. Beliau yakhdimu ahlahu. Beliau bantu istri-istrinya.
kerjakan pekerjaan rumah. Jadi nampak manusiawinya sehingga beliau tidak dipertuhankan. Beda sama Isa alaihissalam ketika tidak nampak sisi manusiawinya, justru dipertuhankan. Maka saya mengatakan bahwa ijaz terbesar sebenarnya itu ketika Al-Quran membahas tentang Nabi SAW. Harusnya kalau ada yang lebih cocok dipertuhankan, jangan Isa, tapi Nabi SAW karena beliau lebih sempurna. Tapi kan tidak. Ya. Demikian mungkin Ustaz. Ada ya, dan bahkan Nabi Ibrahim juga sangat pantas sebenarnya, karena Al-Quran juga berkata laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah, kan? Dan Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk ikut ke agamanya Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ya, saya kira itu penjelasan tentang ini, jangan sampai terlalu melenceng dari ijaz ya. Saya kira sekarang pukul Masih ada waktunya, masih ada. 11.27, ya masih ada 3 menit. Silahkan Ustaz Arif. Masih ada tadi pertanyaanku belum dijawab. Yang mana Ustaz? Mengenai tadi ulama konten Ya. konten modern Ya. mengenai mukjizat. Tadi itu Iya. tadi yang Al-Quran sendiri kan wassalamun alaihi, Al-Quran sendiri memberikan selamat. Al-Quran sendiri menuntun kita untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Tapi dibantah itu bahwa Nabi Isa tidak lahir di bulan Desember. Karena huzzi ilaika bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya, itu tentang buah kurma. Banyak sekali yang bisa kita gali di situ. Bagaimana mungkin seorang ibu yang hamil dapat menggoyang buah kurma yang kokoh kemudian jatuh, itu lain lagi pembahasan. Tapi pembahasannya apakah di 25 Desember sedangkan di musim dingin di Desember itu tidak ada buah kurma. Ya, jadi kalau dia lahir di 25 Desember itu jadi permasalahan sendiri, bahwa memberikan selamat kepada kelahiran Nabi Isa itulah yang menjadi poin, bahwa bukan hanya di Desember sebenarnya kata Ustaz Aji. Dan itulah yang dicontohkan oleh Prof sebagai pemimpin kita dalam Kementerian Agama. Kita memberikan selamat atas kelahirannya, bukan atas dianggapnya dia menjadi Tuhan. Bagaimana Ustaz Arif? Iya, Ustaz. Atau Ustaz Jamal sebagai bukan itu yang majelis saya Iya, bukan itu yang saya pertanyakan, Ustaz. Mengenai tadi saudara Jamal yang mengenai mukjizat pendapat ulama kontemporer dan modern mengenai ini mukjizat. Apa pendapatnya, Ustaz? Dan apakah ada perbedaan persamaannya? Iya, apakah ada perdebatan di situ antara ulama kontemporer dan modern? Iya, singkat saja Ustaz, 1 menit. Oh iya, Ustaz Jamal. Kalau sudah ada materinya berarti Ustaz Arif yang tidak baca. Ya sudah ada tercantum dalam materi Ustaz. Iya, mungkin lebih detail Ustaz, lebih detail supaya ya lebih jelas. Ya. Tidak ada perdebatan Ustaz, tidak ada perdebatan antara pemikiran ulama modern dan kontemporer. Mereka sama-sama meyakini bahwa kemujizatan Al-Quran itu silakan. Ulama modern itu menekankan rasionalitas, keindahan bahasa dan keselarasan dengan sains. Kemudian ulama kontemporer ya lebih kritis dan menekankan pendekatan etis, sosial serta hermeneutas. Ya, dipahami Ustaz, dipahami. Bagaimana Ustaz Arif? Sudah 11.30 ini, sudah waktunya. Ya, 11.30, 2 jempol. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman. Selama ini kita memberikan waktu yang sangat sedikit untuk dosen kita, sehingga terbatas sekali waktunya beliau untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait mata kuliah kita. Hari ini kita berikan waktu kepada beliau 30 menit untuk memberikan penjelasan tentang apa yang telah kita diskusikan, apa yang telah kita pelajari bersama, apa yang telah dipaparkan oleh pemateri. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada dosen pengampu kita, Dr. Muhammad Irham, kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Oke, mohon moderator menulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya.
Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah suara saya jelas? Atau saya Jelas, saya sangat jelas. Oke. Di sini masih ada yang belum ajukan judul ya. Belum ada yang mengajukan judul ya. Saya minta dan saya tunggu Ustaz Guli, Ustaz ada. Jamal. Ustaz Guli sudah masuk, Ustaz. Sudah ada ya? Oh iya. Ustaz Sudah ada, Ainun, iya. ada ya. Ari, Mursyidah, Ari sudah masuk juga, Sesemi. ya. Mulfian sedang diproses. Oke, dan seterusnya. Saya minta sebentar Ustaz Arifudin, satu kelas ini kita data yang sudah pengajuan judul ACC, yang sudah proposal dan seterusnya Oh, iya. ya. Kirimkan itu Iya, semua. Ustaz. Oke, sambil menunggu kumpulan-kumpulan pertanyaan dari chat room, chat Zoom ditulis oleh moderator yang terhormat. Oke, bisa kita share makalah, share artikel ya, kali ya. Share artikel. Makalah bisa di-share. Makalahnya mana itu tadi? Bisa di-share? Iya. Ditampilkan di layar, Ustaz. Ya. Share screen. Atau Ustaz Arifudin bantu tadi kumpulan-kumpulan pertanyaannya tadi sambil kita lihat. Oke. Mana nih share screen tak? Mari kita lihat tadi hal-hal yang berkembang. Sambil ditunggu share screen dan kumpulan-kumpulan pertanyaannya, saya mau Anda ketika menulis ini ya, menulis dari tema-tema yang Anda bahas termasuk tesis Anda merujuk kepada referensi primer. Merujuk kepada referensi primer ya. Apa itu dimaksud referensi primer? Nah, dan apa yang dimaksud dengan referensi apa namanya? Referensi apa Sekunder. lawan primer? Sekunder. Oke. Tunggu dulu. Saya dari tadi cari footnote-nya itu nggak tahu lari ke mana footnote-nya ini. Ustaz, belum saya masukkan, Ustaz. Daftar Iya, pustaka itu juga belum bilang saya masukkan. lari ke mana nih? Apakah pakai footnote atau endnote? Nggak tahu mana tadi footnote tadi itu. Dan mau maaf ini banyak di sini tidak ada footnote-nya ya. Sehingga catatan saya ini ingat waktu semester 2, oke. Saya anjurkan untuk pemakalah berikutnya masih sunnah ini ya, untuk melampirkan juga hasil Turnitinnya. Tetapi bagi revisi makalah, baik yang tampil bersama-sama saya maupun sebelumnya dengan Prof, revisi makalah nanti dikumpul ya. Selain Anda mengumpulkan dalam bentuk Word, supaya saya lihat mendelainya dan strukturnya dalam bentuk Word, saya juga mau Anda mengirimkan hasil Turnitingnya. Kalau di atas 24% berarti kalau di atas 24% berarti belum bisa dapat A. Tapi kalau hasil Turnitingnya 24% ke bawah, itu satu indikator Anda dapat A. Belum lagi KTI-nya, KBBI-nya, dan isinya, dan seterusnya ya. Itu yang pertama. Oke, yang kedua. Yang kedua,
ketika Anda menulis sebuah makalah, Anda mengutip artikel, Anda mengutip makalah, Anda mengutip buku, ya. Karena kita tingkat pasca sarjana, jangan langsung kutip itu tulisan, ya. Contoh, di sini dikatakan Anda kutip Anda bahas dari Al-Jahiz, Ar-Rumani, ya kan? Sampai Zaglul Najjar, ya kan? Said Nursi, harusnya harusnya Anda menulis dari atau Anda membaca dari langsung buku-buku mereka. Nah, kalau Anda percaya, kita tanya Ustaz Jamal. Nah, dibaca di bukunya semua ini. Ada Ar-Razi, Al-Zarkasi, Suyuti, Bakillani, Rumani. Ada di buku tak? Rashid Ridho. Ah, ada di buku tak yang kita bahas ini? Hmm. Tidak. Ada. Ya kan? Berarti cocok. Sudah saya tebak ini. Nah, kalau begitu tidak ada buku tak, kenapa ditahu bahwa Ar-Razi bilang begini, Ar-Rumani bilang begini, ya Suyuti bilang begini, baru tidak ada buku tak? Di mana dia tahu? Nah, di mana dia tahu Ustaz Jamal? Ya. Di mana dia tahu Ustaz Jamal? Bahwa ini bilang ini. Eh, Di mana dia tahu Ustaz Jamal? Tidak ada buku tak? Jadi anu Ustaz, saya waktu saya bikin di makalah artikel, saya cari-cari artikel tidak saya temukan Ustaz. Jadi saya buat di di ChatGPT. Itu. Ya. Ya gitu. Nah, oke. Satu. Ya, ternyata betul. Prediksi saya sudah betul. Ternyata ini makalah tidak dari sekunder. Besok-besok kalau menulis tesis ke semua, ya, Anda kajian Maudhui, Anda kajian kitab, Anda kajian apapun itu, ya. Kalau misalkan di situ menurut As-Suyuti, berarti harusnya footnote-nya juga Suyuti, ya. Begitu. Menurut tadi Al-Zarkashi, harusnya juga footnote-nya Al-Zarkashi. Itu namanya kutipan primer, ya. Kalau tidak berarti bisa kutipan-kutipan sekunder dan seterusnya. Jadi Tapi Ustaz, saya mau bertanya, mau bicara. Kenapa? eh, eh, terkait itu yang kita sampaikan sistemasi itu, bagaimana misalkan contoh ulama yang mengutip dari ulama, Ustaz. Barangkali mungkin kitabnya ndak ada, tapi kita bisa mengetahui ucapan ulama tersebut dari ulama aja juga. Oke, itu jalan kedua, ya. Itu jalan kedua. Oke. Tapi dalam menulis makalah atau dalam menulis tesis, kalau begitu, misalkan, ya. At-Tafsir wal Mufassirun banyak mengutip dan banyak membaca dari buku-buku, ya, Al-Zahabi. Oke. Berarti kalau misalkan Anda dapat di dalam At-Tafsir wal Mufassirun Az-Zahabi, ya, karena ada juga At-Tafsir wal Mufassirun karya lain, ya. Eh, di situ ada misalkan apakah manuskrip, ada buku-buku lama tidak dapat, oke, Anda skip. Apa boleh buat? Tapi caranya begini. Jadi misalkan dia mengutip dari, anggaplah yang paling mudah, At-Tabari. Ada buku lainnya selain Jami, ya, Jamil Bayan. Oke. Berarti Anda harus kutip, ya. Misalkan begini, menurut atau di dalam atau menurut atau pandangan At-Tabari. Jadi footnote-nya begini, ya. Footnote-nya atau paragrafnya bisa begini. Menurut At-Tabari, kemudian sebagaimana dikutip oleh Az-Zahabi, bahwa, jadi saya berikan contoh, kita share screen, kita buka Word baru. Sebenarnya teori-teori ini banyak berulang dari kemarin-kemarin. Substansinya secara umum dan seterusnya tadi banyak berulang, ya. Cuma Anda
bagus ini Ustaz Jamal kalau dalam bentuk tabel. Jadi nanti hasil tak bagus kalau dalam bentuk tabel. Dan kasih juga di situ di awal yang mana Anda masuk klasik, yang mana Anda katakan modern, kontemporer. Nah, pasti Ustaz Jamal sudah bisa. Kalau saya katakan yang mana klasik, tahun berapa itu, berapa Masehi atau berapa apa ya? Oke. Coba kita lihat. Misalkan Anda tulis begitu, ya, menurut At-Tabari. Ya, menurut At-Tabari. Ya. Anda juga jangan lupa tetap kasih transliterasi ya. Menurut At-Tabari, sebagaimana dikutip oleh misalkan M. Quraish Shihab. Berkata atau bahwa misalkan kita bicara tentang mujizat itu apa bla 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 dan seterusnya ya. Begini cara mengutip dari ulama ke ulama. Kalau tidak ada bukunya At-Tabari yang Anda cari, bisa juga ditambahkan ini menurut At-Tabari dalam kitabnya kalau ada di situ. Ya, tapi kalau jadi langkah pertama bagusnya jangan hanya baca buku atau tulisan dari misalkan Quraish Shihab atau siapa buku makalah yang Anda baca, oke? Tapi langsung Anda merujuk. Ini Quraish Shihab ternyata mengutip ke At-Tabari. Kalau begitu At-Tabari langsung Anda baca. Ya. Itu langkah paling pertama yang paling bagus. Oke? Langkah kedua, kalau tidak ada bukunya, apa boleh buat? Tidak ada bukunya. Begini caranya kalau tidak ada bukunya. Ya, dan footnote-nya nanti, coba lihat footnote-nya. Footnote-nya jangan langsung bilang M. Quraish Shihab. Footnote-nya kalau dalam bentuk begini ya. Kalau dalam bentuk begini jangan langsung. Jadi footnote-nya tetap tadi itu At-Tabari yang Anda sebut. Oke. Sebagaimana dalam tulis M. Quraish Shihab. Apakah bukunya, apakah membumikan Al-Quran, tafsir Al-Misbah, wawasan Al-Quran, tentang jilbab, dan seterusnya. Baru Anda bla 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 bla. Begitu. Ya. Jadi begitu Anda kutip. Jadi kalau didapat paling bagus. Kalau tidak apa boleh buat. Ini cara namanya kejujuran ilmiahnya dengan cara begini. Jadi jangan langsung penulis artikel yang Anda tulis dalam hal ini misalkan Quraish Shihab atau siapakah di sini Sangkala, Baco, siapalah, ya kan? Anda langsung lihat di kitab ini supaya lebih bagus, ya, lebih mantap, ya. Ustaz Jamal dan kawan-kawan sudah mengerti. Sudah ya, begitu, sudah mafhum. Termasuk yang Anda tulis di makalah tak semua ini, ya. Di sini Ustaz Jamal membagi-bagi, ya, antara klasik, modern, kontemporer, ya. Harusnya Anda harus berawal dari sebuah teori. Teori apa? Teori sejarah. Ingat, kalau Anda bicara tentang sejarah anak-anak, semua ustaz-ustazah semua, ingat itu teori periodisasi. Ya, teori periodisasi. Sampai sekarang ulama beda pendapat. Islam ini mau dibagi berapa? Ada mengatakan cukup 2, klasik dengan modern. 1. Ada lagi bagi 3, klasik, pertengahan, modern. Ada lagi bagi 4, klasik, pertengahan, modern, tambah lagi kontemporer. Apa semua itu? Ada, makanya harus ada teorinya dulu diambil. Seperti Ustaz Jamal, Anda pakai teori apa ini? Pembagian periodisasi sejarah. Dan ketika bicara tentang sejarah, ya, periodisasi sejarah itu harus belajar Anda periodisasi. Jadi walaupun kita bukan orang sejarah, tapi kalau Anda menggunakan sekarang pendekatan sejarah,
berarti Anda harus banyak bacaan tentang sejarah. Besok-besok Anda menggunakan pendekatan teologi, berarti banyak penjelasan tentang teologi. Buku teologi Anda khatamkan. Termasuk ini, kalau Anda katakan sejarah, lintas sejarah, berarti periode sejarah. Dan kalau bicara tentang periodisasi, ingat ini, baik-baik. Ya, ada lagi namanya fase. Fase. Ya, ada namanya fase. Jadi misalkan Anda bagi tadi periode-periode. Ya, kenapa dibagi? Ada klasik dengan modern. Karena klasik dengan modern beda cirinya masing-masing. Bagus, ada tadi disampaikan cirinya. Oke, sudah ada masalah ciri umumnya atau ciri khususnya. Kemudian, terkadang periode itu terlalu luas. Berapa abad, berapa lama. Ada lagi namanya fase. Apakah fase awal, fase akhir. Kenapa lagi dibagi fase? Nah, beda dengan periode. Kalau periode, kenapa dibagi periode? Karena pasti beda. Kalau fase dalam sebuah periode, teori sejarahnya adalah Anda melihat persamaannya dan Anda melihat perbedaannya. Contoh, sebuah fase di dalam periode klasik. Nah, sini periode klasik. Anda anggap di situ ada dua fase. Nah, fase awal. Nah, coba lihat di kolom chat fase awal dengan fase akhir misalkan. Nah, atau apapun istilahnya. Ya, coba kita lihat. Atau kemarin ini ada yang bagi periode kontemporer, ada yang bagi pra kemerdekaan Indonesia dengan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, berarti fase awal ini, fase awal ya, dengan fase akhir ada persamaannya. Apa persamaannya? Nah, Anda harus lacak apa periode persamaannya sini sehingga dikatakan klasik, berarti ada persamaannya. Kalau beda total berarti tidak boleh pakai fase. Berarti dia bukan periode klasik. Tapi mungkin dia periode pertengahan, periode modern atau periode apa. Ya, kalau beda 100%. Tapi kalau sama, coba lihat. Nah, kalau sama berarti ada juga perbedaannya. Kenapa fase awal dan fase akhir sama-sama di periode klasik? Sama-sama tentang ini. Satu. Tapi kenapa Anda pisah-pisah lagi, pisah-pisah? Karena fase awal itu ada ciri khususnya yang berbeda dengan fase akhir. Ah, begitu. Ya. Itu kalau bicara tentang sejarah. Itu tentang sejarah. Contoh. Ada semester 3, ada semester 2. Oke, saya bagi. Ada semester 1. Semester 2, saya bagi lagi. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, begitu kan? Sama-sama di semester 3, tapi saya bagi lagi. Ada perempuan, ada laki-laki. Nah, begini juga anak-anak. Ya, oke. Kemudian, sampai saat ini, sebelum kita lanjut lagi, ini masih banyak yang mau saya sampaikan ini. Masih ada yang ingin bertanya? Ayo. Nah, kalau ini kan anunya. Ya, Ustaz. Mau bertanya, silakan. Ustaz Aji lagi, silakan. Kadang juga biasa saya dapati ketika seorang ulama atau penulis dia mengutip dari ulama lain, dia tidak cantumkan di bab apa dan halaman apa sehingga seorang peneliti itu kesulitan mencari dia sebenarnya bilang di mana. Pas kita merujuk ke kitab aslinya atau ke buku aslinya, di mana ini dia katakan seperti itu, atau mungkin barangkali dia parafrase dari apa yang disampaikan, sehingga bagaimana caranya begitu, Ustaz? Oke. Yang pertama itulah memang namanya peneliti, Ustaz Aji dan semua. Namanya peneliti harus sikapnya teliti. Teliti dalam menulis, teliti dalam mengutip, teliti dan tekun dalam membaca. Literasi. Ya, begitu ya. Jadi namanya peneliti. Oke. Kalau Anda dapat, alhamdulillah. Ya, berarti bagus. Tapi kalau Anda tidak dapat di bukunya, nah, sekarang ini bisa sebenarnya di Maktabah Syamilah. Kalau ada ya di bukunya di PDF-nya di Maktabah Syamilah, bisa kan search di situ. Bisa search di situ. Oke, satu. Yang kedua, kalau ada juga bukunya dalam bentuk PDF. PDF juga itu bisa search dengan cara apa? Kontrol F. Ya, dengan cara kontrol F. Ya, kontrol F.
Saya berikan, saya belum. Yang penting PDF Anda itu sesuai dan include bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ya. Ya, oke itu. Oke. Jadi Anda bisa Ctrl F, Ctrl F dari sebuah buku, sebuah artikel. Jadi Ctrl F itu adanya find, find atau cari ya, cari atau find. Saya berikan contoh, saya berikan contoh ya. Oke, ini baru-baru saya buka yang mohon maaf, baru Indonesia saya buka ini ya. Nanti Arab Anda praktekkan sendiri. Yang penting itu include, ya, include itu, ya. Oke, di sini ada artikel dalam bentuk PDF, misalkan, ya. Sudah lihat? Bisa juga bentuk PDF buku. Dalam hal ini bisa Arab, bisa Indonesia, bahasa Inggris, ya. Kalau dalam bentuk PDF, Anda tulis Ctrl F. Nah, sudah lihat? Apa yang terjadi Ctrl F? Ada ini, coba lihat. Ya. Oke. Misalkan saya tulis sebuah nama. Andini. Langsung kan tersearch walaupun dalam bentuk PDF sekarang. Coba lihat anak. Aji, coba lihat semua. Kalau dalam bentuk PDF, saya ulang. Kalau dalam bentuk PDF, Anda dapatkan kitab-kitab PDF, ya, buku-buku atau artikel Indonesia, Arab, Inggris PDF, ya. Misalkan ini saya di Nitro atau di Adobe, Anda langsung ketik Ctrl F. Ctrl F itu muncul begini, anak-anak. Ada semacam search. F itu apa? Bahasa Inggris. Find, temukan, temukan kata yang Anda cari. Ya, tadi saya berikan contoh. Yang Indonesia dulu, Andini. Ya kan? Di sini ada hampir 1000 nama. Daripada saya cari sendiri, maka tulis saya Andini. Cek. Sudah dapat. Andini berapa? Andini ini kah? Putri Andini. Handini. Itu coba lihat. Ya, Dwi Andini. Begitu. Jadi kalau ada di situ kitab, ada kata-kata kuncinya, kata-kata keywordnya, Anda harus jeli melihatnya dan coba-coba, ya. Coba-coba. Coba-coba ya. Oke. Begitu. Oke. Oke. Sama kemarin itu ada anak-anak mau meneliti, anak-anak yang saya masuk ini semester 1, maba. Dia kemarin bicara tentang Fawatihus Suwar. Nah, di kitabnya As-Suyuti. Nah, cuma dia salah. Salahnya itu karena dia bilang bahwa pujian kemudian dia terjemahkan dalam kurung alhamdu. Pujian dalam kurung alhamdu. Alhamdu ya. Nah, saya suruh cari itu. Ini salah redaksinya. Ternyata betul. Ketika bicara tentang khawatir suar, sudah azan. Allah. Oke, sudah kalau begitu. Belum azan di sini, Ustaz. Masih ada. Belum azan di 3 situ. menit. Ya paling. Oke, kita lanjut paling. Tidak kedengaran di suara asam besar di lewat Zoom. Karena tidak ji. Tidak. Tidak ji. Alhamdulillah. Berarti bagus di laptop ini ya. Ada penyaringnya. Kalau saya telingaku ini dengar sekali karena depan rumah ini masjid. Oke, lanjut. Jadi begitu. Jadi kalau ditemukan kita lanjut. Kalau ditemukan silahkan kutip. Tapi kalau tidak ditemukan Anda juga katakan bahwa ini menurut ini di buku ini atau di artikel ini dan seterusnya. Ya, jadi begitu aja ya. Kalau Anda temukan alhamdulillah. Kalau tidak cari cara PDF atau apa, Maktabah Syamilah, Maktabah Wafiyah, Ctrl F atau search. Biasa begitu. Atau terkadang kata kuncinya Anda salah. Betul. Biasa kunci tadi ujian alhamdulillah. Ternyata yang benar di kitab itu bukan alhamdulillah, tapi as-sana. Jadi mirip-mirip kan? As-sana dengan alhamdulillah. Begitu. Jadi harus Anda benar kira-kira kitab apa gitu ya. Dan apa kata kuncinya. Oke, kita lanjut. Inti dari makalah ini adalah harus ada pembuktian. Dan tadi saya minta supaya ada klasifikasi dalam bentuk tabel-tabel ya Ustaz Jamal ya. Revisinya nanti saya minta dalam bentuk tabel. Oke. Di sini kita lihat misalkan. Coba lihat. Oke. Di sini Anda katakan ya.
Oke, oke. Ini yang harus Anda buktikan, Ustaz Jamal dan kawan-kawan kalau menulis harus Anda ingat ini ya. Ada data, ada namanya analisis. Ada data, ada namanya analisis. Ada nanti namanya setelah analisis kesimpulan. Ini adalah kesimpulan Anda atau data Anda atau analisis Anda, Ustaz Jamal. Kalau data ada footnote-nya. Ya, ada data, ada footnote-nya. Kalau analisis itu luas, tanpa footnote. Ini mungkin menurut Anda. Atau analisis ulama, boleh. Berarti bukan menurut Anda, yang penting analisis. Oke? Tapi kalau kesimpulan berarti ini perasan dari analisis. Kumpulan analisis, apa benang-benangnya dari berbagai analisis dan data, apa intisarinya, kesimpulannya apa. Pertanyaan saya, coba Ustaz Jamal, ini adalah data Anda. Kalau data, mana footnote-nya di buku apa? Atau mungkin analisis Anda peroleh dari mana? Analisis pribadi atau analisisnya orang? Coba lihat ini. Silakan Ustaz Jamal. Karena kita tadi istilahnya data tak, fakta tak, atau analisis tak, kesimpulan tak agak lemah. Karena di sini tadi footnote-nya dan anunya tidak ada. Coba Ustaz Jamal, di mana Anda dapat ini? Langsung Anda kasih kesimpulan. Era konten pertengahan itu komprehensif, multidisipliner. Apa itu? Spektrum. Saya tadi itu baru cari apa itu spektrum KBBI. Bahasa itu tinggi sekali, ensiklopedis, multidisipliner. Apa itu? Spektrum. Coba ini data dari sebuah buku atau analisis Anda atau kesimpulan Anda atau apa ini? Coba langsung Anda memberikan ciri umumnya ini di sini. Yang pertengahan ini ya. Pertengahan. Ustaz, saya bikin di ChatGPT, Ustaz. ChatGPT itu hebat sekali ChatGPT. Apa itu spektrum? Apa itu saja mal? Susah disebut. Apa ini spektrum? Apa itu? Saya lebih baik membaca bahasa Arab atau bahasa apalah daripada baca ini agak anu lidahku kurasa taloko-loko. Apa itu spektrum? Apa itu? Apa itu spektrum? Apa itu spektrum? Kurang tahu juga. Kurang tahu juga. Ini anak-anak. Saya tambahkan ke catatan. Nah, dengar baik-baik. Saya tulis kina. Oke. Tidak semua yang Anda tahu, Anda tulis di makalah atau di tesis dan seterusnya. Tapi semua yang Anda tulis wajib Anda tahu atau ketahui. Ya. Bisa jadi mengerti Jamal? Coba diulangi. Tidak semua yang Anda tahu Anda tulis, tapi semua yang Anda tulis wajib Anda tahu. Dipahami ini Ustaz Jamal? Apa tahu dari pahami lagi? Ya, kalau perlu pasangkan status ini. Iya. Anda mau menulis, sama Anda hafiz. Ustaz Jamal, Ustaz Guli, Anda hafiz semua. Ya kan? Apakah dalam sholat subuh langsung Anda baca 30 juz, satu rakaat? Ya kan? Tidak. Tapi apa yang Anda baca? Anda boleh salah-salah. Al-Kafirun kah Anda baca? Ya kan? Al-Baqarah Anda baca, jangan salah-salah. Begitu. Kalau salah-salah, nah urusan kita orang, nggak cerita ke orang kalau salah-salah yang penumput yang dibaca. Ini juga. Kalau tidak semua yang Anda tahu, Anda tulis. Tapi yang Anda tulis wajib Anda tahu. Apa itu spektrum dan seterusnya. Ini juga. Ya. Jadi yang Anda tulis ini harusnya ada data. Ya. Anda simpulkan. Ini masalahnya kalau ChatGPT, AI dan seterusnya pusing, Mak. Bagaimana caranya cari referensinya kalau begini. Jadi istilahnya memang kewalahan ya. Jadi memang begitu saya harus akui ini anak-anak. Sengaja mata kuliah ini diletakkan di semester 3. Jadi saya harus akui semester 1 itu santai-santai orang. 2 mulai. Semester 3 walaupun 3 mata kuliahnya ya, itu semacam walaupun 3 tapi itu agak berat. Kompleks ki. Ya, kompleks ki. Tafsir tematik. Bayangkan. Apalagi living Quran. Ya, living Quran mulai kajian lapangan ya.
Itu juga agak kompleks. Ini juga kemukjizatan dengan berbagai aspeknya, ya, berbagai lintas sejarahnya, berbagai pendapat-pendapat ulama agak kompleks. Makanya walaupun tiga di makalata di sini, tiga di mata kuliah di semester 3, tetapi mata kuliah ini seperti living, mukjizat tidak diletakkan di semester 1, ya, karena melihat kesukarannya dan seterusnya. Nah, makanya saya minta Anda juga lebih lebih dalam lagi. Jadi jangan bilang semester 3 santai-santai mah karena mama selesai, tidak. Harus lebih menggunakan analisis dan banyak literasi. Ya, karena membuat makalah di semester 3 beda semester 2 dengan 1. Ini semester 3 agak memang agak berat. Jadi harus banyak literasi tak. Itu tadi buku-buku ini semua harus Anda kumpulkan. Anda harus ramu, Anda kasih kesimpulan, analisis dan seterusnya, ya. Oke, sudah habis waktu kalau begitu. Oh, lewat Iya, jam Ustaz. pukul 12. Mohon maaf kalau kita Ya, lewat dari waktu yang ditentukan. Ayo kita sholat duhur, siap-siap. Demikian, nantilah insya Allah kita lanjut. Catat-catat yang Anda mau tanyakan semua. Nanti akhir-akhir pertemuan kita semua rapel dan seterusnya. Oke, terima kasih. Sudah azan katanya, kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi